Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Hai Bro Loren, selamat datang. Udah lama banget. Sejak sebelum Lebaran ya? Ya, dan market kebakaran hebat Bro. Luar Ya, biasa. kan? Banyak banget, jadi gue punya sejuta pertanyaan buat lo nih. Banyak banget. Iyalah, gila lu market sampai separah ini. Tapi Ya yang keren Bitcoin ya. Cuman lucunya Unexpected. gini loh, lucunya gini, di video yang sebelumnya kita udah prediksi kan. Yes. Ya kan, kita udah analis ini bakal Turun. terjadi penurunan. Cuman ya, gua nggak nyangka Seturun sedalam ini. itu. Gua nggak nyangka. Dan ya, mungkin banyak hal lah ya. Dan gua rasa lu udah siapin segitu segitu panjang gitu. Yang bakal lu update ke kita ya kan. Dan nanti tuh nextnya mungkin di bulan bulan Juni-Juli ya. Juli gitu kan ya. Oke, silakan Bro. Gua kasih lu tempat dulu. Coba apa aja yang masalah nih? Kenapa Mbak? Kita mulai dari kenapa kejadiannya dulu nih. Cerita dulu ya. Nah, Wah, kenapa kejadiannya sampai market down-nya separah ini? Wah, gue bakal Gitu. cerita. Curcolnya panjang nih. Nah, ayo silakan. Gua kasih lu tempat dah. Waduh, jadi memang pas lagi mau libur Lebaran ya, market memang stagnan ya. Maksudnya, Ya, kan libur juga. Ya. maksudnya ya dibilang turun enggak, dibilang naik juga enggak, sideways banget lah. Iya, betul. Terus kemudian, jadi gini, waktu sebelum kita libur Lebaran itu ya, kan memang sempat mention kita mesti hati-hati nih di Betul. bulan Mei karena jadi sebenarnya gini, ini ada beberapa kurang lebih ya, ada sekitar kurang lebih 4 sampai 5 kejadian yang bentuknya tuh kayak chain reaction gitu, reaksi rantai. Oke. Karena satu penyebab lain Oh jadi iya, satu iya. bulatan gede, Jadi satu bulatan gede, betul. jadi bom. Iya. Saling mempengaruhi. Saling sama. mempengaruhi. Jadi gue bingung sih harus mulai dari mana. Paling mulainya dari sini. Seperti yang pernah kita bahas lah ya di podcast yang dulu-dulu, namanya cryptocurrency ya, currency. Kita ngomongin mata uang, pasti terkait banget nih sama keadaan ekonomi makro, Betul. ekonomi secara whole ya, keseluruhan ya. Jadi waktu sebelum kita Lebaran, kan gue sempat mention kita mesti hati-hati nih, Betul. karena bulan Maret bunga udah naik 25 poin. Ya. Terus Rencananya Mei ini bulan 50 Mei poin. 50 poin. Ya. Berarti totalnya udah hampir satu poin nih berarti naiknya. Nah, berarti udah hampir 1% nih naiknya gitu kan. Nah, yang tadinya bunganya 0, kita ngomong dari US ya, karena dia salah satu biang keroknya nih, nggak pernah gagal lah. Karena ketika pas, ya nanti ini ya, gue bahas selanjutnya. Jadi gini, pas Maret kemarin ya, kan naik 25 poin. Ya. Terus rencananya inflasi kan gila-gilaan. Oh sekarang ya, Oh, resesi malah kan. kenceng banget. Aha, betul. Bukan ekonominya bertumbuh kencang ya, inflasinya bertumbuh kencang gitu. Ya. Terakhir itu angka inflasi di US itu 8,3%. Oh. Itu Kencang banget, luar biasa itu gede. kategori lumayan itu ya. Cukup mengkhawatirkan lah. Nah, jadi memang dari sisi pemerintah sendiri ya juga serba salah ya. Karena kalau tetap bunganya segini-segini aja, inflasi bakal gila-gilaan terus nih naiknya. Jadi mau nggak mau harus Mau turunin. nggak mau harus naikin bunga supaya naikin bunga. seimbang. Oke. Jadi kita bahas dari makroekonomi dulu ya. Pertama, pas sebelum kita libur Lebaran kan gue sempat mention, ini di bulan Mei bakal naik nih. Karena angka inflasinya udah terlampau tinggi untuk sebuah negara ya, 8,3%. Ya. Ya, khawatirnya bisa-bisa ya kolaps ekonominya kan. Ya. Khawatirnya seperti itu. Jadi mau gak mau bank sentral mesti istilahnya tuh hawkish gitu, mesti ambil kebijakan yang berat lah ya, kebijakan yang keras tapi berat gitu. Ya. Ya dengan naikin bunga. Dan ternyata memang kejadian, dia pas awal Mei kemarin tuh, minggu lalu tuh naik bunganya 50 poin. Oke. Yang kejadian kebakaran bukan cuma market kripto. Iya, hampir semua sih. Semua market kebakaran. Nah, saham gue lihat juga kebakaran. Ya. Bahkan obligasi Indonesia aja ya, kita sedikit bahas obligasi Indonesia, itu aja turun harganya. Dari tadinya kan pas lagi
pas awal pandemi tuh 2020-2021 pasar obligasi tuh kenceng, kuat lah. Harganya tuh di atas 100%. Sekarang tuh di bawah 100%. Karena ya maksudnya gini, ngapain logikanya ya, ngapain investor asing jauh-jauh invest di aset-aset yang quote unquote ya riskier ya, lebih risky dibanding invest di negaranya sendiri aja. Orang bunganya udah tinggi juga, udah mulai naik. Iya, betul. Nah, jadi pertama itu kita bilang inflasi. Dari inflasi 8,3, mau gak mau bank sentral naikin nih suku bunga. Nah, ini kita bilang dari sisi makroekonomi ya. Nah, kemudian kita ya karena naik bunga ini semua market kan kebakaran. Betul. Fakta itu kan, bukan cuma kripto doang. Kan tarik semua akhirnya daripada gue masukin risk yang lebih high risk, better gue ke negara gue sendiri aja. Bunganya juga lebih bagus. Iya, betul. Gitu kan. Nah, akhirnya ketika orang-orang pada sell off ya, pergi daripada aset-aset yang riskier ini, nah kejadian lah. Jadi gini, ada hal yang unik ya di kripto itu. Mungkin Kohari pernah dengar lah istilahnya stablecoin ya. Bahkan kita juga sering pakai ya stablecoin. Betul. Stablecoin itu kan ada banyak USDT, USD, ya kan dan sebagainya gitu ya. Nah ini lumayan. Nah ini kita masuk ke makroekonomi, nggak dibilang makro juga ya, mikronya lah ya, mikro secara cryptocurrency ya. Jadi ada stablecoin nih. Ini yang pernah kita bahas juga di podcast yang sebelumnya. Ada stablecoin namanya UST, Terra. Luna. Yang bosnya si Do Kwon, si orang Korea itu. Waktu beberapa podcast yang sebelumnya ya, kan gue bahas si bosnya ini tuh bikin Bitcoin tuh naik ke awan. Wah, udah beli lagi. Jumlahnya besar banget kan? Wah, kan besar. Buat backup si USD itu kan? Nah, besar luar biasa. Jadi uniknya gini, kalau stablecoin kayak UST ya, yang Tether, USDT ya, sorry. Tether gitu-gitu, mereka kan basisnya itu real asset. Maksudnya real asset itu aset yang ada di dunia nyata nih. Ya, US dollar lah. Ya either itu US dollar, ada yang bilang juga ya mereka perusahaannya mereka ya, company-nya mereka juga pegang obligasi negara-negara lain. Maksudnya benar-benar real asset gitu. Sedangkan si UST ini nih, si Terra ini, dia tuh murni Bitcoin. Murni semuanya dalam bentuk cryptocurrency. Ya either sebenarnya sih paling basis dasarnya itu kan Luna. Jadi gambaran gampangnya ya, setiap kita beli UST, koin Luna tuh dibakar. Pas kita jual koin Luna, ya, nah USD-nya tuh balik gitu. Jadi ya bolak-balik gitulah. Gambarannya sebenarnya paling gede itu basisnya itu ya si Luna. Kemudian di backup juga sama Bitcoin gitu. Ya saling beriringan lah ya. Itu buat jaga 1:1 dengan US dollar kan. Sebenarnya kalau kita lihat, ini kita bisa lihat dari dua mata sisi nih. Kalau lihat dari dunia kripto, kalau kita lihat dari dunia kripto, koin ini sangat bagus. Karena basisnya itu BTC, Bitcoin, goldnya gitu. Karena kalau kita boleh singgung sedikit ya, zaman dulunya itu semua mata uang kan itu dibasisinnya emas. Bahkan USD aja sebelum 1971 dicabut gold basisnya juga dasarnya emas gitu. Semua mata uang tuh dasarnya emas. Nah, sebenarnya Terra ini tuh bagus kalau kita ngomong dari dunia kripto ya. Karena dasarnya emas. Nah, dasarnya ya Bitcoin itu digital gold ya, gold digital lah ya. Dibanding USDT yang dasarnya fiat dan teman-temannya lah ya, dan konco-konco lainnya. Jadi kalau kita lihat dari dunia nyata, ya sebenarnya USDT ini ya sedikit lebih quote unquote safe. Kalau kita lihat dari dunia kripto, ya sebenarnya si Terra ini jauh lebih safe dibanding si itu USDT. USD masih agak gaya lama dikit karena masih minumnya ke fiat kan. Yes, sama teman-temannya fiat lah ya. Ya fiat lah, ya obligasi ya teman-temannya lah. Ya betul. Nah jadi sampai satu ketika kita balik lagi ya, singgung sedikit ke makroekonomi tadi. Sampai suatu ketika si The Fed ini nih, bank sentralnya US bilang, yuk kita naikin bunga rame-rame 50 poin, 50 BPS. Naik nih. Orang yang sekarang kan kalau kita lihat patternnya tuh orang-orang yang hold. Bukan orang-orang yang main trading jual beli lagi. Yang kan, trading jual beli turun soalnya. Jadi orang pada buy the dip-nya untuk holding kan. Orang jual beli ada, tapi sekarang tuh kalau kita lihat patternnya tuh pattern orang-orang hold. Betul. Karena bener-bener
Ya orang-orang yang udah megang aja, udah gak mau jual-jual lagi karena tahu underlying-nya dia apa namanya fundamentalnya dia bagus gitu. Nah jadi ketika si Biang Kerok ini nih siapa? Si Bank Sentral US ini naikin bunga, orang-orang yang tadinya masih main-main nih buat jual beli berbondong-bondong jual. Jual. Ini nanti sebentar kita bahas tentang teori konspirasi ya. Satu-satu. Jadi ketika kita bahas dari sisi ekonomi dulu ya, sisi ekonomi keseluruhan dari semua berita. Jadi gue rangkum gini. Jadi ketika si Bank Sentral naikin bunga nih, ya kan market pada turun. Ya, betul. Semua orang pada jual nih. Ya. Termasuk ini kripto. Ya. Orang pada jual. Nah, kerugiannya si Terra karena bener-bener desentralis, nggak ada basis sama sekali dunia nyata, bener-bener dunia digital semua, ya modar lah. Kebayang nggak? Gitu. Ketika dasarnya orang-orang gimana kita bilang kan ya tadi yang gue sempat mention ya, setiap beli 1 USD 1 Luna dibakar. Ya. Setiap jual Terra satu ini kebentuk. Ya. Gitu. Jadi seolah-olah gini gampangnya, karena banyak yang ngejual ini, ibaratnya seolah-olah tokennya Terra tuh jadi oversupply. Dan itu ya pasti balik lagi ya, namanya ini kan cryptocurrency nih, currency mata uang. Karena duitnya tuh kelewat banyak, kan jadi worthless, gak berharga. Nah itulah yang nyebabin si USD ya, si Terra itu terakhir tuh berapa ya? 0,4 ya? 0,4 dolar ya? Jatuhnya 0,2 dulu. Jatuh sampai 0,2 baru agak naikkan, recover dikit, tapi habis itu ya turun lagi. Terakhir itu sekitar gue cek itu 0,4-an deh kalau nggak salah. 0,4 atau 0,5 ya? Lupa. Gue di situ lagi. Kurang lebih sekitar segitulah. Iya. Nah ini kita kalau bahas dari sisi ekonomi keseluruhan nih. Nah tapi ada juga sisi konspirasi. Konspirasinya gimana? Jadi gini, konon katanya perusahaan-perusahaan hedge fund yang jualan investasi yang masih konvensional. Jadi sekarang kan banyak perusahaan investasi mulai masuk ke kripto nih. Banker gede kan mulai masuk juga kan. Nah mungkin yang hedge fund yang masih konvensional lah ya. Jadi gini dibilangnya, mereka itu beli kurang lebih sekitar 1 miliar ya, 1 miliar USD dalam bentuk USD. Jadi terus gini, USD itu kan basisnya si Bitcoin. Ya biarpun ada si Luna juga. Jadi ini saling terkait ya, makanya tadi gue bilang di awal saling terkait. Jadi ketika punya supply nih, orang punya supply 1 miliar USD. Nah, terus dia spekulasi nih, main di future, pasang posisi short di Bitcoin. Nah, dia nunggu momentum. Momentumnya apa? Momentum si kondisi ekonomi dunia nyata ini nih, kondisi makroekonomi dari Bank Sentral US mau naikin suku bunga. Nah, karena sebelumnya dia mungkin udah baca beritanya atau mungkin udah ngikutin gitu ya. Iya, kita sebenarnya juga ngikutin berita kan. Tapi kita ngomong lagi ini kan konspirasi. Kita nggak tahu keabsahannya. Cuma yang itu permainan orang-orang besar lah itu. Iya. Ya antara mungkin ya balik lagi ya, ini kan perusahaan hedge fund. Balik lagi si Tether itu kan basisnya juga dari dana-dana teman-temannya fiat gitu kan. Ya mereka juga mainnya di dunia fiat juga. Ya mungkin konspirasinya itu ya mungkin gontok-gontokan lah antara mau saling kuat-kuatan kan. Bisa jadi. Maksudnya kemungkinan. Kan contoh di satu negara itu kan pasti cuma punya satu mata uang kan. Betul. Gimana bisa satu mata uang USD kepalanya banyak. USDT ada, USDC ada, Binance juga punya BUSD, ada USD. Ya and so on lah, banyak banget. Ya mungkin konon katanya perang dominasi. Siapa yang lebih kuat daripada siapa. Nah celahnya si Terra adalah, ini kita ngomong Terra dulu ya, baru nanti efeknya Terra ke market keseluruhan. Kelemahannya Terra adalah dia semuanya real digital asset. Jadi balik lagi, si hedge fund ini udah punya stok 1 miliar Terra gitu ya, kurang lebih ya 1 miliar USD nih Terra. Dia pasang posisi short BTC.
sambil nunggu momentum bunga diketok palu naik 50 poin. Oke. Jadi pas bunga diketok palu 50 poin, orang kocar-kacir. Iya. Orang pada jual. Nah, dia ikutan ambil posisi jual. Oke. Jual. Nah, jadilah ambiar kemana-mana. Itu konspirasinya. Iya. Nah, jeleknya apa? Karena si Luna ini kan, si Terra ya, UST ini kan termasuk stable coin ya. Orang itu ketika bilang stable coin, ya pasti 1:1. Harusnya sama mata uang aslinya. Betul. Ya paling turun-turun dikit 0,99 something, ntar naik lagi jadi 1. Ya maksudnya turunnya tuh sangat amat tipis gitu. Iya. Kayak USDT pun begitu. Turunnya tuh bener-bener literally tipis. Dan pun USDT pun turun kan kemarin 0,94 something kan. Betul. Karena ya memang obligasi ya woro-woro semua pada kebakaran. Habis itu ini recover lagi. Iya. Nah, salah satu kelemahannya si Terra itu ya karena dia literally based on digital asset semua. Kalau kita memang udah migrasi fully ke digital asset, Terra sangat amat kuat. Oke. Nah, salahnya mungkin terlalu cepat kali dia. Ya. Nah, jadi penyebabnya gini. Gimana bisa stable coin yang harapannya 1:1 tiba-tiba harganya turun? Iya. Orang pasti mikir, gimana bisa gitu loh, seorang stable coin harganya bisa turun di bawah 1. Berarti market crypto ini quote unquote ya, ya mungkin bisa jadi sangat-sangat tidak stable gitu. Bahkan seorang yang dibilang stable aja bisa anjlok. Nah, akhirnya wah udah impact lah ke semua market. Jual semua. Lu tau nggak bahasa yang gini loh, kata orang kan stable, bagaimana bisa stable itu yang dalam tanda kutip harusnya 1:1 itu bisa turun. Nah, beberapa hari yang lalu gue ada bicara sama teman, ya kan. Terus teman gue ngomong begini, timpalin, bagaimana bisa ada perusahaan plat merah punya pemerintah bisa jatuh? Bisa jatuh. Ya, anyway, itu selingan doang lah. Iya. Ya kalau kita ngomongin perusahaan plat merah kita nggak skip. Ya skip ya. sensitif itu. Nanti takutnya kayak Om Deddy lagi podcast kita di band. Iya, kita kena lagi nanti. Tapi poinnya gitu. Maksudnya gimana bisa orang yang kita bilang stable nih harusnya 1:1, anjloknya tuh luar biasa banget. Iya. Dahsyat banget anjloknya gitu. Betul. Kan. Lebih dari 5% udah pasti. Kalau nggak salah terakhir tuh 0,4 ya. Kalau nggak salah terakhir. Pernah kok 0,2 sekian. Iya, sekitar segituan. Gimana bisa gitu? Ya, stable jadi, coin ya. Kepercayaan orang mungkin ya, orang-orang itu jadinya ngedrop gitu. Akhirnya ya udah gue punya aset kripto berapa udah jual. Termasuk USDT loh tuh. Ya, orang USDT aja 0,9 terakhir ya 0,92 ya, 0,94 gitu, gue lupa. Ya. Turun termasuk lah. Itu. Termasuk itu. Dan tapi untungnya USDT dia masih back by real asset. Jadi ya nggak bonyok-bonyok banget gitu. Kalau dia sampai bonyok banget ya berarti ada yang masalah nih sama backnya dia gitu. Nah, ini impact nih. Orang sampai Eropa aja nge-ban stablecoin. Bukan nge-ban ya, kita nggak bisa bilang nge-ban. Dia mau bilang pembatasan secara skala besar gitu. Kayak semacam PSBB-nya lah. Kan mereka mau bikin aturan kan. Aturan itu. Tadinya kan mau bikin aturan, mau di-ban, tapi kan nggak jadi. Katanya ada ya voting-votingan lah ya. Antara Europe dan Amerika itu mereka mau bikin regulasi untuk kripto ini supaya bisa dikontrol gitu loh. Kan kalau US udah bikin tuh, yang kemarin kita bahas yang ada 10 amendment. Macam-macam lah isinya, gue juga udah lupa. Ya. Pokoknya memang setiap negara pengen mendominasi lah ya. Enggak, ada satu sih yang isunya tuh ini isu lah, teori konspirasi lagi. Jadi sekarang kan mata uangnya Rusia dan sebagainya kan anjlok tuh. Jangan salah loh, rubel tuh salah satu mata uang terkuat sekarang. Oh ya? Iya. Enggak, yang gua kemarin dengar tuh gini. Jadi gara-gara perang begini kan sebenarnya banyak negara termasuk negara barat ini banyak kan memberikan sanksi ekonomi ke Rusia, ya kan. Nah, warganya banyak lari ke kripto. Kan gitu ceritanya. Jadi mereka tuh mau bikin memperketat regulasi itu supaya apa? Supaya mata uang negaranya Rusia itu udah jatuh, jangan sampai mereka kuatnya di kripto gitu loh. Nah, itu konspirasi sih. Kalau yang gue baca ya, yang gue pahami juga, justru yang pertama yang gue baca dulu, kita sedikit menyimpang dari kripto ya. Mata uang Rusia, rubel itu salah satu mata uang terkuat sekarang. Karena apa?
Rusia tuh punya minyak. Oke. Rusia punya cadangan minyak luar biasa gede. Ya, ya. Orang satu Eropa aja ngebon minyaknya sama dia gitu Ya, kan kan istilahnya. Cina kan ambil minyak sama dia kan. Nah, Negara Cina. orang kita aja minta minyak sama dia beli. iya, Yang waktu itu kapal tanker kita kan di stop tuh sama Greenpeace. Iya. Justru menurut gue agak sedikit kurang tepat lah ya, kurang bijak ya kalau Eropa sama US minta nge-ban mereka ya, menghadang perdagangan minyaknya gitu. Orang dunia tuh butuh minyak. Sama kayak Indonesia orang butuh kelapa sawit ya. Iya. Dunia itu butuh minyak ya. Oke. Orang kita bilang pabrik aja, pabrik tuh butuh solarnya belum, Ya. olinya belum, ya Iya. seterusnya dan sebagainya lah ya. Semuanya tuh butuh minyak. Rusia punya cadangan minyak. Ya udah itu keuntungan buat Rusia. Maksudnya Ya, ibaratnya ya. gitu. Itu Gue punya cadangan minyak bargaining besar. powernya dia di situ. Iya. Lu nge-ban gue, mata uang gue semakin kuat. Kan sekarang sejak si 1971 ya, US dicabut dari gold standard, kan sekarang mata uang kita tuh basisnya by minyak. Jadi gitu, kurang lebih ya gambaran. Kita ngomong gambaran kasarnya aja nih, permukaannya kurang lebih gitu. Sebelumnya gold standard, sekarang jadi oil standard nih. Makanya kita perhatiin negara Timur Tengah sering berantem tuh. Terus suka ada Amerika di dalamnya. Ya. Ya Amerika pengen ngincir minyaknya gitu. Oke. Konspirasinya kurang lebih seperti itu. Ya Rusia punya minyak ya, ekonominya kuat. Oke. Nah tapi ya mungkin ya karena mereka kan masih butuh perbankan ya. Perbankan kita itu kan masih diatur sama ya konco-konconya Amerika lah ya. Orang SWIFT aja nge-ban Rusia, ya pasti ada satu ketika warga-warganya ini jengah juga lah. Orang dia lagi turis jalan-jalan nggak bisa narik duit, bingung juga kan. Ya, betul, betul. Tapi gitu kurang lebih. Nah kita balik sedikit ya ke si kripto tadi ya. Si Eropa itu pengen bikin pembatasan besar gitu untuk stable coin. Karena ya kasusnya si Terra Luna ini. Terra dan Luna ya. Terra bisa satu produk lah ya. Nah terus juga orang-orang ini kenapa bisa takut? Karena itu si bosnya Terra ya, si Do Kwon itu kan megang bukan USD, megang BTC itu dalam jumlah yang amat sangat besar gitu. Yang waktu kita Jadi sempat bahas kapan-kapannya bisa takutnya dijual. seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sampai dia jual Bitcoinnya, ya itu kesempatan kita. Ya, pasti market drop lagi sih. Pasti bakal drop lagi. Nah, Iya. kita bahas untuk bulan depan ya. Kita bukan kita ya. Maksudnya gue baca rencana tuh bulan depan bakal naik lagi 50 BPS. Aduh. Market kebakaran lagi nih. Antara kabar buruk atau kabar baik. Aduh, itu pasti kabar buruk lah. Sejak kapan nih The Fed naikin suku bunga terus kabar baik? Jarang bro. Naik mulu, turun mulu Turun tuh terus. harga. Nah, konon katanya kita kan nunggu angka inflasi di bulan Mei ini. Maksudnya angka inflasi di bulan April 8,3 nih. Oke. Supaya neken angka inflasinya bunga naik. Iya. Berarti Nah. sebentar. Berarti kalau harga kripto lagi naik sekarang, yang gua udah beli gua jauh-jauh dulu deh. Gua simpan dulu USDT-nya. Jadi Jadi- gua hajar nanti di bulan Juni dah. Nah, jadi ya namanya market kan setiap market ada koreksi. Ya. Jadi ketika kemarin nih Ya. sejak ibaratnya apa ya? Fear ya. Semua orang tuh pada ketakutan gitu, extremely fear gitu. Extreme fear jatuhnya, bukan fear lagi. Sangat amat Ya. ketakutan gitu. Udah panik, udah desperate. Nah, terus sekarang udah jatuhnya fear banget dah. Wah, ini luar biasa fear. Terbalik ya. fear, panic, desperation ya kalau nggak salah. Pokoknya mereka udah panik banget lah ketika bank sentral naikin suku bunga, Iya. jual semua. Nah, Tapi justru Tapi ketika- disitulah opportunity. opportunity kita ketika kan Betul. Bitcoin aja nyentuh 24.500. Betul. Nah. Gua kaget loh hari ini. Gua cek koin, ada beberapa koin tuh naiknya gila-gilaan loh. Nah, itu Koin Gala naik sampai 60-70%. Mana ya per hari ini kita podcast itu naik 60-an%. luar biasa ya. Nah, luar biasa. Seandainya kita buy pada saat dipnya itu terus naik sekian, Luar biasa. kita invest $1.000 dapat 600. Ya, Kemarin tuh 10.000 dapat 6.000, bro. Kemarin tuh gue sempet iseng main. Ya ini gue jahat juga sih. Oh, gitu. Memanfaatkan momennya Luna. Oh, oke. Terus Kan Luna akhirnya trading hold kan, di hold sama sekarang udah di-listing. sama Binance. Sekarang udah di-list. Jadi gue sempat memanfaatkan momen lah ya. Oke. Kan Luna lagi kebakaran jenggot tuh kemarin. Betul. Sebelum kita podcast. Gue main di future. Oke, Lumayan lu main loh. shot ya. Main short. Oke. Modalnya
berapa ratus ribu, balik tuh sejutaan lebih. Oh, mantap. Tapi gue kan juga maksudnya ya takut-takut juga lah ya, takutnya ambiar semua, jadi ya gue mainnya pelan-pelan. Oke. Main dikit. Ya, terus pas sudah turun, dia kan turun terus tuh. Jadi kita main posisi short ya, sell short. Jadi turun. Wah udah pas nih, udah jual. Wah, lumayan, enak banget kemarin. Tapi kurang lebih gitu ya, itulah. Maksudnya dari satu kejadian yang tadi ya, yang kejadian berantai itu dari suku bunga, terus juga balik lagi karena si Terra itu benar-benar literally digital semua. Ketika satu aset yang di back-nya itu babak belur, ya berarti dia juga bakal turun harganya. Nah itu salah satu kelemahannya. Nah karena seorang yang kita bilang stable aja nggak stable, turunnya signifikan, ya semua orang takut. Nah ketika semua orang takut ya terjadilah market rush yang kayak gini sekarang, yang crash yang kayak gini. Patokan kalau gua sih pengertian stable gua itu bukan di coin lain sih. Patokan gua stable gua itu ada di USDT sih. Selama USDT aman-aman aja, maka aman. Nah, karena ya balik lagi, mungkin itu sebabnya dibuat teori konspirasi ya, yang kita nggak tahu keabsahannya. Maksudnya, ya mungkin USDT kan megang banyak obligasi tuh. Dia paling besar kan. Megang banyak real asset lah kita bilang ya, quote-unquote ya teman-temannya fiat itulah ya. Pegang yang paling gede, ya mungkin dia juga mau main, ya itu yang tadi kuat-kuatan dominasi. Siapa lebih kuat dari siapa? Saat ini memang Bitcoin kuat nih, tapi kan dunia belum migrasi semua ke cryptocurrency gitu. Jadi ya dia masih punya momentum buat saling jatuhin. Kalau kita ngomong secara konspirasi ya, secara konspirasi nih yang kita nggak tahu, nggak ada ujungnya lah. Betul. Kita ngomongin. Ya, tapi kalau secara ekonominya yang tadi gue bahas, startnya dari inflasi kelewat tinggi, bunga dinaikin, semua market ambiar, bahkan market kripto pun ambiar, semua market lah, saham pun ambiar. Bahkan kan kita nyimpang sedikit ya. Kemarin kan saham gue tuh juga hancur tuh. Yang Gojek, Tokopedia yang tadinya naik sekarang ambiar kan. Ya banyak lah, semuanya ambiar. Ya wajar sih kalau kayak gini. Nah, terus ini bulan Juni gimana? Nah balik lagi yang tadi. Namanya market kan pasti ada koreksi. Ketika udah deep banget nih, udah sampai pucuk bawahnya nih 24.500 nih kita ngomong Bitcoin ya. Pasti kan orang pada ambil kesempatan. Beli, pasti bakal koreksi naik. Betul. Mulai pelan-pelan nanjak. Nah kita nggak tahu isunya bulan Juni bakal naik lagi, bulan Juni or Juli. Jadi ya kita mesti siap-siap ikat pinggang. Maksudnya naik lagi tuh suku bunganya, bukan marketnya. Berarti market akan drop lagi nih. Kemungkinan. Kita ngomong secara fundamental ekonomi ya. Tapi sejauh ini kita prediksi selalu benar sih. Lu masih ingat gak kita ya podcast itu bulan November Desember kita udah bilang 2012 itu market dump, market bearish kan gitu. Wah, kejadian di Januari awal. Ya kan? Terus kita bilang lagi di bulan apa ya, gue lupa. Pokoknya yang kita ngomong itu rata-rata benar, Bro. Kayak kemarin kan kita ngomong bulan Mei, wah, siap-siap tarik pinggang kan, gue bilang begitu kan. Kejadian. Ya siap-siap ikut pinggang lah ya. Mungkin yang punya modal banyak sekarang hold dulu nih. Hold dulu. Jangan buy dulu. Jangan buy dulu ya. Tahan dulu. Kalau yang sudah ke buy, terus harga udah balik, udah buru-buru sell dulu. Hold dulu lah. Amankan USDT dulu. Ya, nanti baru kita buy the dip lagi. Sampai kemungkinan balik ya, ini masih isu nih. Kita masih nunggu rapatnya Bank Sentral US ya. Kalau rapatnya bilang, yuk kita naik bunganya 50 poin lagi, pasti turun lagi. Ya nggak tahu ya event apa yang menyertai. Kalau ini kan event penyertanya itu Luna. Case-nya Luna. Jadi seolah-olah dia sebenarnya biangnya itu bunga. Tapi karena Luna literally digital, ya itulah kocar-kacir lah. Jadi dia tapi semua isu ketutup dengan Luna, Bro. Ya. Karena too big dia. Jadi too big. Terus gue punya gini. Gue punya satu pertanyaan yang ditanyain sama teman nih. Ya, gue udah jawab sih ke beberapa teman dan gue udah bikin video juga khusus itu kan. Jadi saking extreme fear-nya market nih, sebenarnya kalau untuk trader kan udah ngerti lah. Holder yang mungkin sudah mengalami pengalaman yang nggak tahu berapa bulan atau berapa tahun pasti juga sudah paham. Nah tapi kita harus mengerti bahwasanya di 2020 sampai 2021 itu terjadi penambahan user crypto yang signifikan. Nah khusus Indonesia. Jadi boleh dibilang pengalamannya kurang. Nah jadi ada satu pertanyaan dari teman-teman ini.
Nah, karena kasusnya Luna yang stable, yang dia punya USD yang stable coin tapi nggak stable, terus koin Luna itu kan sebenarnya masuk sebagai koin dengan market cap yang sangat besar. Luar biasa besar. 10 besar, ya kan? Dan kejadian begini nih ceritanya. Kejadian begini sampai Luna di delisting di begitu banyak exchanger. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu ada pertanyaan muncul dari user nih. Mungkin nggak sih kripto itu akan selesai? Kita nggak bisa nebak. Ya. Kita jawab dulu ya. Ya. Apakah Tapi menurut lu mungkin nggak? Menurut lu mungkin. Ini pertanyaan yang ya kita kalau bicara kripto itu bukan bicara tentang 1-2 koin, tapi semua koin, bro. Semua koin ya. Mungkin nggak industri kripto ini akan lenyap gitu, akan hilang dan selesai? Kalau menurut gue ya, kita balik ke pasang disclaimer on nih ya. Menurut gue, rasanya market ini too big untuk selesai sekarang. Ya, itu jawaban gua. Itu jawaban gua. Terlalu ekstrim besar untuk selesai sekarang. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kita contoh ya. Makin banyak. Jadi gini, market kripto sama market yang apa virtual reality itu apa istilahnya? Metaverse. Market kripto sama marketnya dunia sana itu tuh saling terkait. Karena ada beberapa yang saling join ya. Sandbox punya koin Sand. Mana punya game inilah ya, macam-macam lah ya. Decentraland. Decentraland. Pokoknya banyak lah. Jadi rasanya nih karena terlalu besar, apalagi ditambah institusi finansial nih. Kalau gue sih mungkin lebih percayanya gak bakal kelar dalam waktu deket adalah karena banyak institusi finansial yang join. Makin paling gampang, gue lupa maskapai di Arab apa namanya ya? Fly Emirates ya? Apa ya? Emirates. Gitu. Ya, pokoknya di Arab lah. Ada maskapai di Arab itu, mereka bilang kok, kita siap terima pembayaran pakai Bitcoin. Maksudnya, semakin banyak loh orang yang mengadaptasi kripto ini. Kalau semakin banyak, bisa-bisa bukan kelar. Bisa-bisa malah migrasi ke sono. Bisa-bisa kejadian yang Terra sekarang kejadian ini bisa gak kejadian lagi. Bisa jadi itu jadi batu loncatan akhirnya membuat kripto tuh makin meledak sebenarnya gue lihat. Soalnya gini, kebanyakan mostly orang satu terjadi mengeneralisir semua gitu. Jadi kejadian Luna dia pikir akan semua kena gitu loh. Kayak gini, satu orang salah, satu negara salah. Kayak begitu. Disamaratakan. Jadi gue bilang sama mereka, market kripto itu industri kripto udah terlalu besar, too big untuk sampai dia hilang. Lenyap gitu. Kalau sampai kejadian lenyap, maka tidak ada investor yang percaya dengan dunia investasi lagi, gue bilang. Ya kan? Ya dong, saham juga orang nggak akan percaya lagi. Ya, apalagi yang mau dipercaya lagi gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang kita nggak bisa bandingin sama saham lah ya. Tapi gini, fear-nya orang itu loh bro. Maksud gua tuh fear-nya orang, ya secara psikologinya orang itu udah kata orang kena mental parah lagi gitu kan. Sekarang coba, kalau lu bicara masalah safety, investasi safety, yang gue bilang tadi, yang lokal aja, yang plat merah di benak orang nggak mungkin lah gitu loh kejadian toh. Ya kan, lu kalau bicara masalah legal nggak legal, itu legal kurang legal apa lagi, gitu pemerintah yang keluarin gitu kan. Tapi buktinya apa? Gitu-gitu juga sama. Kena juga. Nah jadi begitu satu kena, orang jadi hilang trust dengan yang lain-lain jadinya. Pasti. Bener nggak? Gua kalau sampai, kan ada yang pernah nanya gua juga, Pak kalau misalkan sampai gua ada taruh di Binance juga taruh yang lain, cuman kita bicara Binance. Kalau sampai misalkan Binance ini hilang nih ceritanya, scam nih Binance, gimana Pak? Nah saya bilang gini, waduh kalau Binance saja scam, kira-kira mau taruh di mana nih uang itu gitu loh. Benar nggak sih? Benar. Gitu kan? Jadi kalau yang terlalu besarnya aja sampai industri yang sudah besar itu sampai scam, mau investasi apa lagi yang kita percaya gitu? Yang penting selama si Binance-nya bisa menjaga kredibilitas lah ya. Dengan dia semakin besar begini, harusnya ya logiknya kan begitu. Ya harapannya seperti itu. Ya, tapi orang yang makin terkenal aja berusaha untuk jaga nama baik, image-nya gitu supaya nggak jatuh kan.
Tapi ya balik lagi, kejadiannya waktu kita balik sedikit mundur ya. Ketika 2008 itu kan bank gede tuh, Lehman Brothers itu kan, wah namanya kita sorry itu saya bank di Indonesia mah gak ada apa-apanya lah dibanding mereka. Bank yang kita bilang terbesar terkuat di Indonesia nggak ada apa-apanya sama mereka. Lehman Brothers loh bisa bangkrut karena ya kesalahan manajemen lah. Kesalahan di dalamnya banyak lah. Kalau kita bahas di podcast ini nggak bakal kelar. Tapi gambaran kasarnya gitu. Sebuah bank yang sangat amat kuat, yang gede aja bisa ambiar. Ya sebenarnya kalau ditanya bisa nggak sih si Binance ambiar? Bisa. Peluangnya kecil. Ya. Yang penting karena perusahaannya. Kalau kita bilang tidak bisa kan tidak ada perusahaan abadi di dunia gitu kan. Yang penting perusahaannya tetap jaga kredibilitasnya mereka. Pasti. Cara pengolahan aset under managementnya, terus cara pengolahan aplikasi dan seterusnya dan sebagainya ya. Ya so far sejauh ini yang exchanger yang kita bisa sangat percaya itu ya dia saat ini ya kan paling besar gitu loh. Yang udah punya asuransi dan segala macamnya. Kalau nanti ada yang lebih besar lagi ya mungkin kita move gitu ke sana kan. Nah tapi kalau sampai dia hilang ini agak kalau hilang mind blowing gitu. Kalau hilang dalam waktu deket kayaknya nggak mungkin. Ya. Possibility-nya sangat amat kecil. Ya too big lah sekali lagi kan. Too big untuk sampai seperti itu dia. Coin Binance-nya aja, yang BNB aja kuat kok. Ya, memang nggak bisa kita bilang sekuat Ethereum, nanti Bitcoin ya. Kayak Luna lagi kita. Susah sih. Ya tapi sekuat-kuatnya mereka, kan BNB sempat injek 500 berapa, hampir 600. Tapi sekarang turun kan. Ya karena memang market lagi kebakaran jenggot. Kita nggak bisa ngomong lah, orang Bitcoin aja 25.000 kok. Mau ngomong apa? Ya maksudnya gitu sih. Tapi market crypto too big untuk collapse sekarang. Bisa-bisa malah orang-orang migrasi. Betul. Dan ketika migrasi, fully migrated ya, semuanya migrasi ke dunia kripto, seharusnya koin-koin yang kayak Terra, koin-koin yang kayak Luna sangat amat kuat. Ya, harusnya ya. Harusnya. Tapi karena masih kita setengah-setengah nih, setengah kaki di fiat, setengah kaki di kripto. Sekarang ini. Bukan setengah deh, 3/4 seperempat lah. Enggak, sekarang ini bro, ya kan. Itu kalau yang bagian itu, gue juga punya teori konspirasi sendiri, ya kan. Kalau gue bilang sama orang gini, coba kamu cek secara data, ya kan. Yang masuk ke dunia kripto, ya kita jangan bicara wealth ya, karena wealth itu bicara dia punya uang banyak banget gitu loh, dan udah pasti secara usia juga udah di atas bottom 40 up gitu kan. Tapi kalau kita bicara user nih, kayak lu gua yang biasanya nggak punya uang sebanyak mereka, yang ya itu pertambahan user yang sekarang terjadi itu mostly itu generasi millennials. Ya, kayak gitu. Bukan generasi yang sorry ya maaf ya, mungkin umurnya 50 up gitu loh. Bukan generasi itu. Generasi yang bertumbuh saat ini yang masuk ke dunia kripto ya kan, itu ada generasi millennials gitu. Dan tahun-tahun mendatang generasi ini akan semakin banyak masuk ke dunia itu, bro. Karena bicara digitalisasi kan. Betul. Akan masuk ke dunia itu. Nah, kalau masuk ke dunia itu one day menurut gua nih, ya kan. Wealth itu tidak akan sampai memberikan dampak yang luar biasa lagi. Ya. Karena apa? Karena market cap-nya besar dengan pertumbuhan user yang besar. Wealth itu memberikan dampak nggak? Ada. Tapi nggak seperti sekarang yang mereka bisa mainin market. Tahu nggak? Saking too big-nya gitu gue bilang. Nah, nanti kalau market user ini udah terlalu besar, jumlah penggunanya terlalu besar, akhirnya wealth ini memberikan impact yang mungkin udah turun pengaruhnya. Nggak gitu signifikan. Ya, nggak gitu signifikan. Tadinya dia sekali masuk tas gitu, market bisa naik 10%. Nah, dengan user semakin jadi sekali masuk cuma naik 5%. Pasti bakal menurun lah impact-nya. Ya, karena pemain kecilnya banyak, usernya banyak gitu loh. Ya balik lagi, semakin banyak yang adopsi. Ya itu yang lu bilang tadi itu. Ya namanya kan juga currency kan. Kita bedain ya currency sama saham ya. Kalau saham itu kan basisnya kinerja perusahaan. Ya betul. Kalau currency itu basisnya penggunaan. Ya. Semakin banyak yang adopsi, semakin banyak yang gunain. Lu lihat aja generasi milenial sekarang. Rata-rata bayar uang fiat aja pakai GoPay, OP dan sebagainya. Udah jarang keluarin kertas coy. Orang gue aja udah gak pernah bawa kartu. Makanya. Bisa scan gak? QR, transfer. Betul. Apalagi kalau kita bicara beberapa tahun lagi, let's say 10 tahun lagi. Waduh, itu generasi anak gue tuh. Yang
anak gue umur 8 tahun 7 tahun aja udah kenal gadget, bro. Gue umur 7-8 tahun masih main kelereng, bro. Masih main karet, gila. Jadi udah pasti beda generation lah. Dan menurut gue itu nanti user crypto itu akan banyak masuk ke new generation ini gitu loh. Generasi millennials ini. Udah nggak bisa dipungkiri sih. Betul. Dan menurut gue itu yang akan jadi besar gitu. Makanya ada orang bilang gini, kalau mau invest sekarang di cryptocurrency dari sekarang gitu. Mumpung Bitcoin belum sentuh 100K gitu. Ya gitu. Sebenarnya belum satu koin $100,000 kan. Sebenarnya tahun ini ya tahunnya kesempatan, opportunity-nya big banget. Iya. Orang Bitcoin sekali-kalinya 20.000 lebih. Iya, betul. Kita kapan lagi gitu kan? Kapan lagi ya? Ya harapannya bulan depan lah ya ikut turun lagi. Bye kita ya. Oke bro, thank you bro untuk waktunya bro. Thank you. Welcome to CTC, a professional team for our money.